Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Ardelia Gitarnalda yang saat ini berprofesi sebagai mahasiswa semester 5 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini aku mau nampilin video aku hasil dari tugas akhir mata kuliah, yakni mata kuliah Tasawuf dan Tradisi Pesantren berupa presentasi hasil laporan aku. Yuk tonton video berikut ini dan jangan lupa didengarkan, jangan sampai ke skip. Bye-bye. Materi aku berjudul Kajian Kitab-Kitab Tasawuf Klasik dalam Tradisi Pembelajaran di Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Arido oleh Ardelia Gitar. Nah, poin pembahasannya sendiri ada 3. Yang pertama, profil dan sejarah institusional pondok pesantren, kajian kitab tasawuf klasik dan posisi strategisnya dalam tradisi pembelajaran pesantren. Yang ketiga, metode pembelajaran, sistematika, pemahaman, dan penerapan akhlak tasawuf bagi santri di pesantren. Poin-poin pembahasannya sangat menarik, bukan? Nah, ini pembahasan yang pertama ini introduction atau perkenalan. Tasawuf sebagai pondasi pendidikan pesantren tasawuf merupakan salah satu disiplin utama dalam tradisi intelektual Islam yang berfungsi membentuk dimensi batin, etika, dan orientasi spiritual seorang muslim. Sejak masa klasik, tasawuf berkembang melalui karya ulama seperti Al-Ghazali, Al-Qushairi, Ibnu Athaillah, dan Al-Jili yang menekankan tazkiyatun nafs serta pembentukan akhlak. Di Nusantara sendiri, pesantren menjadi ruang utama transmisi tasawuf klasik, bukan hanya sebagai kajian teks, tapi sebagai tradisi hidup yang membentuk pola pikir dan perilaku santri dalam kesehariannya. Nah, untuk pembahasan kedua, pesantren sebagai ruang internalisasi tasawuf. Dalam konteks Indonesia, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan karakter dan spiritualitas. Kitab-kitab tasawuf klasik dipelajari melalui berbagai metode seperti bandongan, sorogan, dan halakoh. Melalui metode tersebut, tasawuf tidak berhenti pada pemahaman kognitif saja, melainkan diinternalisasikan melalui praktik spiritual dan keteladanan para kiai, guru, ustadz, dan sebagainya. Dengan demikian, pesantren menghadirkan tasawuf sebagai sistem pendidikan yang menyatukan dimensi lahir dan batiniah. Nah, profil singkat dari Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin. Pesantren Miftahul Mubtadiin Arido di Nganjuk merupakan pesantren salafiyah yang konsisten mempertahankan kajian kitab tasawuf klasik. Didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Ghazali Manan di tahun 1940, pesantren ini berkembang dari musola sederhana menjadi lembaga pendidikan yang menaungi madrasah formal dan tradisi kitab kuning. Jadi awal mulanya itu sebuah musola sederhana untuk menaungi para anak-anak kecil desa mengaji di TPA atau TPQ, lalu berkembang menjadi asrama kecil, dan saat ini terdapat madrasah formal mulai dari tingkat RA sampai sarjana dan masih menekankan pada tradisi kitab kuning. Sejarah, visi pesantren serta figur kiai yang kuat dalam praktik riyadhah membentuk atmosfer spiritual yang mendukung pembelajaran tasawuf secara berkelanjutan. Nah, posisi strategis kitab tasawuf klasik seperti kitab-kitab Ihya, Al-Hikam, dan Al-Insan Al-Kamil menempati posisi strategis dalam tradisi pembelajaran pesantren ini. Ihya diposisikan sebagai pondasi pembinaan akhlak dan tazkiyatun nafs, Al-Hikam sebagai teks reflektif untuk santri tingkat lanjut, dan Al-Insan Al-Kamil sebagai pengantar pemahaman metafisik tasawuf. Ketiganya itu saling bersinergi membentuk rangkaian literatur sofistik yang saling melengkapi dalam pembentukan kepribadian seorang santri. Nah, integrasi teks dan praktik spiritualnya di pesantren ini itu menekankan integrasi antara kajian teks dan praktik spiritual. Contohnya, di sini itu tidak hanya membaca kitab pelajaran, namun diajari melalui amalan-amalan amalia seperti dzikir, wirid, dan riyadhah. Nah, praktik tersebut itu membantu santri menghayati tasawuf sebagai pengalaman batiniah, bukan sekedar teori. Dengan hal tersebut, tasawuf menjadi bagian dari ritme kehidupan santri, membentuk kesadaran spiritual secara perlahan dan berkelanjutan. Nah, internalisasi tasawuf dan pembentukan habitus santri. Di sini nilai-nilai tasawuf itu berlangsung membentuk melalui pembiasaan spiritual dan interaksi sosial di lingkungan pesantren.
Adab terhadap kiai, sikap tawadu, kesederhanaan, dan kontrol diri merupakan manifestasi tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Tasawuf di sini berfungsi sebagai habitus yang membentuk karakter santri. Nilai-nilai seperti sikap sabar, ikhlas, dan seimbang itu diajarkan di sini juga. Nah, metode pengajarannya itu ada 3. Yang pertama bandongan, sorogan, dan halakoh. Bandongan ini memungkinkan pemahaman teks secara kolektif. Sorogan melatih ketelitian dan tanggung jawab individual santri, sedangkan halakoh membuka ruang diskusi mendalam. Ketiga metode ini menempatkan kiai sebagai figur sentral, tidak hanya sebagai pengajar teks tapi juga pembimbing spiritual. Pendekatan ini penting untuk mencegah kesalahpahaman konsep tasawuf yang bersifat abstrak. Nah, kesimpulannya, pembelajaran tasawuf klasik di Pondok Pesantren Talum Tadina Ridho ini menunjukkan bahwa tasawuf bukan tradisi statis. Pesantren mengkombinasikan kitab klasik dengan literatur modern agar nilai-nilai tasawuf tetap relevan. Tasawuf berperan sebagai fondasi pendidikan moral dan spiritual santri di tengah tantangan modernitas yang saat ini sangat marak. Nah, dengan sinergi antara teks klasik seperti kajian-kajian teori, metode tradisional, dan adaptasi kontekstual, tasawuf tetap hidup dan bermakna dalam pendidikan pesantren masa kini. Cukup sekian presentasi dari saya. Sebelum kita masuk ke sesi akhir, ada quote dari saya yang berbunyi, kebahagiaan sejati dalam Islam memang bersumber dari dalam diri melalui perbaikan akhlak, yakni karakter, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian laporan presentasi dari saya, kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.